Mau nggak saya bagi tips bagaimana caranya kamu bisa pede kapanpun dan dimanapun kamu inginkan? Hai, saya Ronald Galung. Thank you sudah datang di channel ini. Channel yang berbagi banyak hal terkait dengan pengembangan diri, motivasi, dan inspirasi hidup. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam memastikan diri kita selalu dalam kondisi pede kapanpun dan dimanapun kita inginkan. Karena pede itu selalu kita butuhkan. Apapun yang kita tahu, apapun yang kita mampu, kalau kita tidak pede, maka semua menjadi sia-sia. Oke. Nah, sebelum saya bagikan 3 hal penting yang butuh kamu lakukan agar kemudian kamu bisa selalu berada dalam kondisi pede kapanpun dan dimanapun, pastikan subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi baru dari video-video selanjutnya kamu bisa dapatkan. Hal pertama yang butuh kamu ketahui untuk membantu agar kamu bisa terus berada dalam kondisi pede adalah you are what you are. Kamu itu adalah apa yang kamu kenakan. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana ternyata pakaian yang kita gunakan itu punya dampak kuat pada bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, bahkan termasuk pada apa yang kita pikirkan. Bandingkan di situasi ketika kita misalnya menggunakan pakaian sehari-hari kita di rumah atau pakaian saat kita tidur, maka perasaan yang muncul itu akan sangat jauh berbeda dengan ketika kita menggunakan pakaian yang resmi misalnya. Misalnya buat seorang laki-laki ya menggunakan kemeja, kemudian menggunakan jas. Atau kalau perempuan misalnya mungkin menggunakan gaun atau menggunakan blazer. Nah, orang dengan pakaian yang rapi cenderung merasa dirinya lebih berharga, merasa dirinya lebih ready, merasa dirinya lebih cantik, lebih ganteng. Dan itu secara otomatis membuat dia berada dalam kondisi yang pede. Nah, tipsnya adalah agar kita kemudian bisa senantiasa pede kapanpun dan dimanapun kita mau, selalu pastikan untuk berusaha berpakaian yang bersih, yang rapi, agar kemudian apa? Pikiran kita terkondisikan bahwa oke, saya dalam kondisi yang siap ketemu orang, saya dalam kondisi yang siap menghadapi tantangan, dan saya dalam kondisi penuh dengan rasa bangga, rasa senang, rasa menghargai diri yang tinggi. Nah, simpelnya seperti apa yang butuh dilakukan? Ya, kalau laki-laki selalu saya sarankan misalnya, ya, apakah nanti akan ada acara formal, tidak ada acara formal, selalu coba berpakaian yang sedikit lebih formal dibandingkan dengan kondisi sekitar. Ya, misalnya mungkin menggunakan kemeja yang casual, atau kalau butuh menggunakan kaos yang misalnya berkerah. Ini akan membuat perasaan kita oke, hari ini saya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bugar, dalam kondisi yang siap untuk acara apapun. Nah, seperti itu. Atau misalnya teknik lainnya yang penting juga bisa digunakan adalah upayakan untuk kemana-mana kamu pakai sepatu. Nah, akan berbeda feel-nya ketika kita pakai sendal dengan pakai sepatu. Ketika kita pakai sepatu, kita merasa diri kita dalam kondisi oke, saya berada dalam kondisi lebih sedikit serius, sehingga dengan kondisi sedikit serius ini saya butuh untuk menjaga cara berpikir, menjaga cara saya bicara, menjaga cara
bagaimana tubuh saya gunakan. Dan dengan cara ini kita akhirnya punya state percaya diri yang lebih dibandingkan dengan kemudian kita sekedar menggunakan pakaian yang biasa saja. Nah, tidak harus ataupun selalu misalnya kita berpakaian yang mahal, yang formal, tapi paling tidak setidaknya kita gunakan pakaian yang terbaik yang kita punya lah, karena itu akan membuat kita perasaannya jauh lebih positif. Nah, lihat saja misalnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil punya pencapaian besar, ya mereka senantiasa bukan pamer dengan apa yang mereka miliki, tapi ya menjaga penampilan agar dengan penampilan yang terjaga, kondisi emosi mereka terjaga, kondisi pikiran mereka terjaga, dan membuat mereka jauh lebih bersemangat setiap hari. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua adalah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, maksudnya bagaimana itu? Ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau misalnya kamu pengen, kamu ketemu orang, ngobrol dengan orang, dan kamu dalam kondisi yang pede saja untuk ketemu mereka, maka pastikan kamu hindari untuk makan sesuatu yang menimbulkan bau mulut. Misalnya apa? Jengkol, pete, ataupun misalnya makanan yang bawangnya itu cukup dominan aromanya. Nah, ini akan membuat kamu ketika harus ngobrol dengan orang lain, ketemu dengan orang lain, tidak menjadi masalah ketika kamu hindari makanan-makanan itu. Khususnya buat kamu laki-laki, ya sebaiknya jangan merokok, atau kalaupun sedang merokok, berusaha untuk berhenti merokok. Karena ketika kamu merokok, maka otomatis itu akan sangat mempengaruhi bagaimana aroma yang muncul dari kamu. Kamu bicara, yang keluar dari mulut kamu adalah bau rokok yang tentu saja itu tidak nyaman untuk orang hirup. Dan ketika orang dekat dengan kamu, pakaian yang kamu gunakan pun bisa jadi sudah bau rokok. Nah, berusahalah untuk kemudian menjaga apa yang kita makan agar kemudian tidak membawa hal-hal yang kita tidak inginkan di dalam bagaimana kita bersikap ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga, agar kita kemudian bisa selalu pede, yaitu adalah you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, secara pasti selalu positive thinking dalam segala sesuatu itu akan membuat kamu lebih pede. Kamu menghadapi sebuah masalah, lihat itu sebagai sebuah tantangan. Karena ketika kamu melihat itu sebagai sebuah tantangan, kamu jadi lebih excited dibandingkan ketika kamu melihat itu sebagai sebuah hambatan. Lihat segala sesuatu dari sisi positif akan membuat kita senantiasa ada optimisme, ya. Ada energi yang memberdayakan yang akhirnya membuat kita jadi selalu percaya diri. Oke? Nah, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Thank you.